produk di katalog kan ada 113 atau 115 kalau nggak salah ya. Nah, Anda udah berapa persen yang Anda pakai ya. Tujuannya Anda pakai sih, jangan berpikir bahwa oh kalau saya pakai, saya belanja, yang enak sih upline saya sih dapat TV-nya gitu kan, semua upline saya ke atas tuh dapat TV-nya gitu kan. Kalau Anda berpikir itu, kalau Anda punya pikiran seperti itu ya, saya kasih tahu bahwa Anda nggak cocok di bisnis networking ya. Anda mesti shifting, coba cari bisnis yang lain ya, karena kalau Anda punya pikiran seperti itu, Anda nggak bisa gede. Boro-boro Anda bisa gede. Anda nggak bisa dapat hasil, mendapatkan hasil meskipun kecil gitu loh, ya. Jadi daripada Anda wasting time, Anda buang tenaga, ya, Anda buang waktu, Anda buang uang juga, ya kan? Untuk HP kan perlu uang, nah, mendingan Anda keluar aja deh. Anda nggak cocok di bisnis model-model multi level. Kalau Anda masih berpikir bahwa kalau saya belanja kan berarti saya nguntungin upline saya, gitu. Ya, Anda mungkin cocok di bisnis yang lain lah, gitu kan? Bisnis kan banyak, nggak cuma multi level, gitu. Atau Anda, saya sih belum pakai produknya sih, gitu kan? Bukan karena nguntungin upline sih, tapi karena saya nggak punya uangnya, gitu kan? Nah, kalau Anda punya masalah dengan Anda nggak punya uang, ya, terus Anda mengharapkan Anda dapat uang dari sini, nah, itu juga istilahnya Anda ada dalam lingkaran setan, gitu kan? Anda muter-muter di situ tanpa Anda bisa keluar dari lingkaran setan itu. Jadi Anda mesti ambil keputusan apa yang Anda lakukan untuk Anda bisa keluar. Karena kalau enggak, Anda akan kelibet terus juga di situ, gitu. Ya, saya nggak punya uang, tapi saya mau dapat uangnya dari sini. Saya nggak bisa pakai produknya, tapi saya mau dapat uangnya dari sini. Saya nggak punya uangnya, tapi saya mau sukses di bisnis ini. Ya. Tapi Anda rajin gitu kan, lakukan HP dan segala macam gitu kan. Saran saya, kalau Anda seperti itu dan Anda tetap mempertahankan situasi seperti itu, Anda tetap mempertahankan pikiran bahwa saya nggak punya uangnya untuk saya pakai Emuhim, untuk saya pakai ampulnya, untuk saya pakai pomenya, untuk saya pakai ginsengnya, untuk saya pakai medikupnya, untuk saya pakai apa aja lah, whatever ya. Saran saya Anda coba berpikir, ya, Anda apa benar, ya, bisnis ini satu-satunya yang bisa membuat Anda make money, ya. Kalau Anda berharap Anda nggak pakai, Anda punya kendala uang, Anda nggak bisa pakai 25 produk, Anda nggak bisa maksimal, dan Anda mau bisnis ini cepat, ya, dalam waktu setahun Anda mau dapat income 35 juta, ya, dengan sangat menyesal saya kasih tahu Anda, ya, ini realnya itu nggak mungkin terjadi, ya. Bisa sih Anda capai 35 jutanya, ya. Kapan? Yang pasti di atas setahun. Dan itu pun setelah Anda break out dari lingkaran setan yang Anda putar-putar terus, ya. Gitu. Itu kalau kata upline saya dulu tuh, yang dulu ya, di perguruan lama, uang itu ada banyak di udara. Tinggal pikirin masuk ke dompet. Nah, cara pindahin uang dari udara ke dompet itu adalah tugas kamu, dia bilang. Nah, kalau kamu nggak bisa pikirin cara pindahin uang dari udara ke dompet kamu, ya berarti kamu nggak pantas jalanin bisnis ini, percuma, gitu kan? Dan itu yang saya alamin, Bapak Ibu, ya. Ya, waktu saya pernah dalam kondisi juga susah, ya. Join satu multi level yang mengharuskan di awal saya mesti ikut seminar 1 juta, terus saya mesti punya alat perangnya 3 juta, ya, sedangkan tabungan waktu itu juga nggak ada segitu, belum lagi nabung untuk kontrak rumah, kan saya udah sering cerita kan. Jadi saya pernah di kondisi itu yang susah juga, nggak punya uang, ya. Tapi saya bisa break out, saya bisa keluar gitu dari lingkaran setan itu.
Karena saya tahu saya lagi butuh punya rumah. Saya nggak mau hidup saya cuma ngontrak terus. Tapi saya juga nggak mau saya dapat rumah dari orang tua, gitu kan? Udah kepalang tanggung, gitu kan? Jadi ya saya mesti konsekuensi sama apa yang saya udah ucapin ke orang tua, bahwa saya nggak mau punya rumah dari orang tua, jadi jangan atur-atur hidup saya, gitu kan? Saya mesti konsekuensi, gitu kan? Nggak bisa jilat kuda lagi, gitu kan? Nah, itu yang bikin saya dalam kondisi saya susah pun, tapi saya tahu untungnya saya punya upline gaya militer, ya. Jadi saya cuma tinggal percaya aja. Dan upline saya waktu itu dia cuma bilang gini, ya kamu tipenya sih, saya tahu tipenya keras kepala, dia bilang, ya kan? Terus susah diatur, dia bilang. Tapi kita komit ya. Saya bilang, kita kerjasama ini setahun. Enggak ada ayat-ayat dari saya, dia bilang. Jadi kamu mesti blind teachable. Jadi kalau saya bilang A, kamu ikut A. Saya bilang B, kamu ikut B. Nanti kamu giliran kamu udah melakukan B, langsung saya bisa kapan aja saya bilang C, dan kamu langsung harus bisa switch ke C. Harus bisa fleksibel. Pokoknya blind teachable dan tidak perlu nanya, Pak, kemarin nyuruh saya A, terus ganti B, sekarang kenapa ganti C? Nah, itu tidak boleh, itu haram. Oke, saya bilang, ya kalau urusan gitu, yang penting saya bisa dapat rumah nih Pak, gitu kan, saya bilang. Kalau kamu bisa blind teachable sama saya selama setahun, saya jamin, saya garansi kamu bisa dapat rumah. Oh ya, otak saya cuma pendek Bapak Ibu, saya cuma pengen rumah waktu itu, gitu kan. Dengan modal jual cincin kawin gitu kan, akhirnya saya bisa dapat ngumpul 3 juta buat beli alat. Nah, saya cuma butuh garansi, jaminan, keyakinan dari upline saya bahwa saya bisa punya rumah. Gitu. Nah, dipikir logika kan nggak mungkin beli 3 juta. Hari gini mana ada rumah harga 3 juta kan. Zaman saya juga meskipun kawin tahun 2001 juga nggak ada sih rumah harga segitu. Orang ngontrak rumah setahun aja udah 7 juta, 6 juta, 7 juta setahun, gitu kan. Dan sekali kontrak harus 2 tahun, gitu kan. Saya bilang oke lah, saya bisa lah. Kalau untuk nelen ego setahun, yang penting saya bisa dapat rumah, saya bisa. Saya mau, saya komit Pak, saya bilang. Oke. Dan dia bilang, jadi nggak ada ayal-ayalan, dia bilang pokoknya keras aja dah. Gitu. Saya bilang apa aja kamu ikutin. Emang gampang Bapak Ibu, buat saya juga nggak gampang. Buat saya sih sangat amat nggak gampang gitu kan. Kepengen nonyor aja ini orang gitu kan. Kadang kalau orang lagi ngelakuin A terus mendadak dia bilang, nanti kita konsultasi ya. Oke, jam berapa Pak? Jam 1. Oke, saya tahu itu jam 1-nya. Jam 1 pagi tuh Bapak Ibu. Udah kepengen saya tonyor-tonyor ini kepala upline saya gini kan. Kamu nggak tahu kan ini lagi capek banget. Terus saya masih kerja waktu itu ya. Liman juga kerja, saya bilang gila ini amsyong dah ini gitu kan. Saya tahu jam 1 bisa pulang tuh jam 4, jam setengah 5, jam 3 itu udah paling cepat deh gitu kan. Terus pagi saya mesti bangun gitu kan, rumah saya Suntar, kerjaan saya di jembatan 2 gitu kan, area macet banget, jadi saya mesti berangkat dari rumah jam 6 gitu kan. Jadi tidur cuma 2 jam, sejam gitu kan. Tapi fisik mesti oke, tapi karena saya punya impian jelas Bu, bahwa kalau saya pasrah aja sama plan saya setahun saya bisa dapat rumah, ya udah saya jalanin gitu kan. Dan benar Bapak Ibu, dari situ 2 tahun saya bisa beli rumah. Dalam waktu setahun hidup saya udah enak, makanya saya udah berani hamil ya. Jadi hamil saya itu waktu saya udah jalanin MLM saya itu setahun. Udah enak, tabungan udah enak Bapak Ibu. Udah bisa nabung gitu kan, dan udah jelas, udah terukur gitu kan, udah rumah kan. Tahun kedua saya udah tempatin itu rumah. Gitu. Nah, dan saya selalu ngajarkan sama anak saya ya, bahwa jangan pernah takut untuk kerja keras. Ya. Karena kerja keras tuh nggak pernah bohong hasilnya. Ya. Kita pasti apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu tabur uang, kamu tabur tenaga di situ, ya kan, kamu tabur waktu, kurang tidur segala macam, kamu akan tuai, kamu akan punya waktu untuk banyak tidur. Kamu tabur untuk nunda
nunda fun gitu kan, nunda hal-hal yang kita suka lakukan, kita akan tua, kita punya banyak waktu untuk melakukan itu, Bapak Ibu. Nah, itu yang saya alamin sekarang, gitu kan. Dan dari situ, wah, saya bilang, dan biasa. Akhirnya saya join satu multi level yang dari situ, terus saya berhenti ya, terus saya join satu multi level yang ternyata juga bisa mematahkan otak saya bahwa ternyata di multi level pun saya bisa menghasilkan uang miliaran gitu ya. Karena banyak orang kan berpikir kalau multi level, aduh multi level mah bisnis ibu-ibu lah, itu yang cocok itu ibu-ibu yang pengangguran, yang nggak kerja, ya nggak? Bapak Ibu sering kan dengar kan orang-orang yang kalau yang nolak presentasi Anda terus ini kayaknya nggak cocok lah buat saya gitu kan, saya kayaknya nggak selevel lah sama ini gitu. Ini cocoknya sih buat ibu-ibu nih yang pengangguran, yang cuma kerjanya ngantar anak sekolah nih, itu kan banyak waktu luang tuh ya kan, terus suka nongkrong sambil nungguin anak jam sekolah. Nah itu cocok tuh gitu kan buat komunitas itu tuh gitu kan. Nah saya kasih tahu sama Anda, itu salah besar ya. Saya pernah join satu multi level yang dalam waktu 1 tahun ya, joinnya sih 30 juta ya. Karena join 30 juta Bapak Ibu, itu yang bikin begitu join langsung gigi 5 cerak jalan ya kan. Nah di Atomi kan kita join free ya nggak, plus minus sih join free ya. Plusnya kita bisa ngajak orang, orang itu gampang sekali kita tarik untuk dia join. Plusnya. Minusnya itu banyak orang akhirnya dia cuma berpikir bahwa dia join, setelah itu ya udah, gue cuma pakai apa ya, urgensinya untuk ngelakuin bisnis ini nggak ada. Gitu ya. Jadi meskipun pengen dapat uangnya dari Atomi, ya udah saya join ini karena saya begitu lihat HP, ya udah saya mau dapat 35 jutanya, tapi urgensinya nggak ada. Kenapa? Karena joinnya free, gratis. Yang istilahnya kalau saya jalan kapan aja saya bisa gitu loh. Tapi Anda nargetin diri kepengen 35 juta dalam waktu 7 bulan gitu kan, atau dalam waktu setahun gitu kan. Tapi untuk gigi 5-nya Anda belum gitu kan, Anda mungkin masih gigi 1, gigi 2 gitu kan. Nah itu minusnya sih karena joinnya free gitu ya. Kalau saya dulu saya joinnya 30 juta Bapak Ibu, itu langsung gigi 5 sih, nggak usah disuruh-suruh, nggak usah pakai disemangatin, semangat sendiri gitu kan. Dalam waktu 1 tahun Bapak Ibu, itu kami berdua, kami di grup itu kami melahirkan 20 diamond di situ, dan ada 3 orang yang peringkatnya sama sama saya, diamond elite. Dari habis diamond, double diamond, triple diamond, baru diamond elite. Nah diamond elite-nya aja ada 3 orang hanya dalam waktu 1 tahun Bapak Ibu. Kalau kita di Atomi kan bisnisnya kan per 2 minggu hitungan mastership-nya. Nah kalau yang ini tuh hitungannya per minggu, per 1 minggu mastership-nya. Jadi ngejar peringkat apa, pokoknya tutup bukunya Senin sampai Minggu. Jadi Senin itu cycle baru, Senin sampai Minggu. Jadi tiap Senin cycle baru. Itu gila itu pertama kali itu buat saya. Wah, itu sih kaki kepala kaki beneran itu jalanin itu. Ya. Tapi buat saya worth it lah. Jadi 30 juta, kaki kepala kaki dalam waktu 1 tahun ya. Tidur cuma 1 sampai 3 jam, dalam setahun kita kumpulin 10 miliar. Oke nggak Bapak Ibu? Oke banget. Hari gini uang 10M masih gede loh. Hari gini bonus 1M juga masih gede, apalagi 10M gitu kan. 20 diamond lahir, 3 diamond elite lahir. Wah itu kebanggaan tersendiri Bapak Ibu. Ya. Sayangnya in sama out nggak seimbang.
Akhirnya saya putusin bahwa ini untuk jangka panjang nggak bisa deh. Ini sih mesti kaki kepala kaki terus-terusan. Untuk passive income nggak ada sih alurnya gitu kan. Jadi saya bilang sama Liman, uang banyak tapi capek, terus nanti kita kumpulin duit ujung-ujungnya buat bayarin dokter, bayarin rumah sakit juga buat apa? Nggak ada waktu terus kan kalau kerja, saya kalau selalu prinsipnya pokoknya kerja mati-matian, kepala kaki kepala maksimal lah 3 tahun. Setelah itu harus bisa freedom. Nah, waktu freedom itu sambil dilihat, oke nggak ini passive income masih bergeraknya bagus nggak gitu kan? Apa udah mulai linear, bahkan mulai konsolidasi untuk ke bawah, nungke ke bawah. Nah, kalau udah mulai nungke ke bawah, kayaknya nggak bisa deh, mesti cari yang lain nih, gitu kan. Nah, kalau saya lihat sih, sejauh ini sih di Atomi sih, kalau kita lihat yang udah peringkat tinggi kan udah banyak, Bapak. Yang peringkat Imperial Master kan banyak, ya nggak? Dan itu dari yang muda sampai yang usia 70-an gitu kan. Gila loh. Ada yang usia 70 loh, sampai peringkat Imperial Master. Jadi buat saya mestinya isi Imperial Master tuh mestinya sih nggak susah sih. Tinggal kita konsisten aja tuh. Kan kalau Pak Joni kan selalu bilang kalau Imperial Master itu game plan-nya 10 tahun. Jalanin bisnis ini konsisten. Itu pasti capai Imperial Master. Nah, kalau konsisten bisa capai 10 tercapai 10 tahun jadi Imperial Master. Anda tahu ya Imperial Master ya, buat Anda yang masih baru ya. Imperial Master itu income bulanan Anda itu sekitar berapa Pak Liman? 1 M-an ya. 1 sampai 2 M lah. Ya, bulanan. Terus Anda 2 M ya, 2 M. Terus itunya apa? One time cash bonusnya Anda dapat 12 miliar. 12 miliar di hari gini sih Anda udah bisa beli ruko sih. Tapi masalahnya sampai ruko pun Anda dibeliin gitu loh sama Atomi gitu kan. Anda dapat ruko, Anda dapat mobil, Anda punya sopir pribadi, Anda punya sekretaris ya yang buat jalanin admin bisnis Anda, dan itu sekretaris sama aspri Anda, sekretaris dan sopir Anda itu yang bayar Atomi gitu. Yang make kita, tapi yang bayarin Atomi. Dan enak banget Bapak Ibu. Setelah itu kalau Anda masih jalan bisnis ini operasional, Anda keliling luar kota, Anda keliling luar negeri, Anda keliling mana aja gitu ya. Anda dapat uang operasional 160 juta per bulan. Saya bilang kan gila banget gitu kan, enak banget gitu loh. Belum lagi kalau saya punya EC, Education Center, ya 10 tahun sih gila, itu sih member sih yang bisa masuk ke EC saya sih mungkin bisa ribuan, mungkin bisa puluhan ribu gitu kan. Kalau EC saya emang benar-benar bisa servis untuk pelatihan, servis untuk ya buat pelatihan lah, pelatihan member baik member sendiri maupun crossline ya kan. Tapi kalau mereka mau gigi 5, EC saya bisa mengedukasi ya full hard di situ. Siapa yang nggak mau daftar ke EC saya? Saya bilang gila. Terus 6% dari ribuan orang, satu box hemohim aja saya bisa dapat 40.000. Nah kalau ada 1.000 orang dan semuanya peminum hemohim, gila, itu sih bonus pairing dan bonus mastership tiap minggu sih beneran nggak keseni Bapak Ibu gitu. Dari bonus EC aja itu udah luber-luber mestinya gitu kan. Saya bilang gila ini, makanya saya bilang Maliman ini mesti udahlah kepala beneran nih 3 tahun deh. Makanya saya bilang sama Pak Joni deh Pak, 3 tahun saya beneran udah habis istilahnya mau capek, mau disuruh apa aja udahlah oke saya bilang, karena saya udah lihat gitu loh para pemain-pemain yang udah ngehit peringkat itu. Jadi Imperial Master itu bukan cuma angan-angan di kertas tapi di Korea aja itu udah puluhan orang yang ngehit itu gitu kan. Di Malaysia juga upline kita bentar lagi gitu kan. Jadi saya bilang, nah nggak usah yang Imperial Master, yang Mr. Jack Law aja yang peringkatnya benar Imperial Master tuh rumahnya tuh kata Liman gila, rumahnya itu kan dia videoin kan,
gede banget gitu kan, udah gitu mewah gitu loh. Siapa sih kita yang nggak suka sama mewah gitu kan? Kalau Anda bilang, oh saya nggak suka dengan dunia kemewahan, saya nggak suka jadi orang kaya, itu karena uang itu materialisme. Anda salah besar kalau Anda bilang bahwa uang itu membuat Anda matre. Uang itu buat saya itu netral. Ya, uang itu menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kalau dasarnya kita orang baik, dengan semakin banyak uang, kita akan menjadi orang yang lebih baik, karena yang kita tolong makin banyak. Ya, orang yang kita bisa tolong itu makin gede persentasenya. Tapi pada dasar kita orangnya emang goblok, dengan nggak usah dengan banyak uang ya, dikasih kelebihan sedikit aja, itu udah nunjukin bahwa ini orang nggak pantas emang jadi orang kaya, goblok, gitu kan. Jadi uang itu netral Bapak Ibu ya. Kalau Anda takut jadi kaya, Anda mesti ada Anda mesti ngerasain dalam satu masa dalam hidup Anda ya, di mana dompet Anda kosong, terus anak Anda lagi sakit atau orang tua lagi sakit, dan mereka harus